Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana kita mengidentifikasi sebuah jurnal dan bagaimana kita bisa tahu bahwa jurnal itu cocok untuk kita ya. Jadi pertama kita lakukan di sini source ya, di halaman Sinta ini source jurnal. Jadi di Sinta Dikti itu ada S1, S2, S3, S4, S5 sampai S6. Jadi yang paling tinggi itu adalah S1 ya biasanya. Nah, di sini semakin akreditasinya semakin rendah. Nah, misal kita ingin cari ya jurnal misalkan Sinta 4. Jadi kita tidak peduli Sinta berapa. Nah, kita cari yang misalkan terkait sistem informasi. Nah, di sini. Jadi ini ada beberapa jurnal di sini ya. Bisa kita lihat di sini. Misalkan kita ingin ke jurnal ini ya, misalkan Jatisi. Nah, misalkan Jati ini berarti Sinta 3. Jadi bisa dilihat ini Sinta 3. Jadi bisa Anda lihat di sini tahun ini ya, seperti ini. Jadi kita lihat. Nah, setelah itu kita bisa langsung menuju ke halaman webnya. Di sini ada halaman webnya. Halaman web dari jurnal Jatisi ya. Jadi semoga ini. Nah, di jurnal tersebut apa yang harus kita lihat ya di sini. Jadi ada beberapa ini. Nah, ini Jatisi. Nah, berarti kita lihat, oh ini diterbitkan 3 kali ya. Jadi ini tertulis di sini diterbitkan 3 kali dalam setahun, April, Agustus, Desember. Jadi misalkan Anda punya paper sekarang ya, jadi kemungkinan besar akan terbit Desember sepanjang tidak ada artikel lain ya yang sudah ini. Jadi Anda bisa lihat, oh Desember berarti kemungkinan besar bisa terbit Desember ini. Jadi ini bagus buat kita. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang jurnalnya juga tergantung editornya, tergantung jumlah paper yang masuk juga. Nah, kemudian kita bisa lihat scope-nya. Oh, ini ya scope-nya seperti ini, atau kita bisa lihat di sini ya focus and scope. Di sini bisa terlihat, oh scope-nya ini. Nah, ini semua ini scope-nya. Jadi kalau di luar ini kemungkinan besar tidak diterima. Indexingnya apa? Nah, ini kita bisa tahu indexingnya di sini ya. Itu. Kemudian kita bisa lihat di karnya. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contoh jurnalnya di sini ya. Kemudian kita juga bisa lihat di archive tuh biasanya apakah jadwal terbitnya cukup ini ya. Jadi ini bisa dilihat, ini udah terbitan kedua, berarti jurnal ini cukup bagus karena jadwal terbitnya juga pas ya ininya. Nah, kemudian ini yang karnya, oh ini tentang ini. Jadi kita bisa memikirkan kira-kira apa ya paper yang bisa kita masukkan di sini. Jadi ini seperti ini. Kemudian bagaimana cara menulis ke ini ke jurnal ini, kita bisa lihat di bagian template ya. Di template biasanya ada di bagian ini ya. Ini hampir semua aja karena rata-rata pakai OJS, jadi bisa di bagian submission di sini. Nah, ini bisa dilihat, oh kita harus login seperti ini, guideline-nya seperti. Nah, ini biasanya ada template di sini ya, Jatisi template. Nah, ini template-nya. Jadi Anda harus download template-nya di sini. Nah, ini seperti ini. Template-nya di-download. Nah, baru kemudian kita ini. Jadi Anda harus mematuhi peraturan di sini. Nah, di sini seperti ini, reference-nya pakai apa, terus dia harus menggunakan apa, itu harus jadi ini bisa dilihat di template-nya ini. Jadi tinggal diganti jadi yang harus dilakukan pertama seperti, jadi jangan sampai Anda membuat suatu dengan template yang salah gitu ya. Jadi dan ini harus dibaca panduannya ya. Ini sini. Jadi kita bisa memakai ini. Jadi ini Jatisi jurnal Sinta 4 ya tadi. Nah, itu caranya untuk mencari jurnal. Nah, kemudian kalau pengen tahu ini jurnalnya berbayar atau enggak, nah ini biasanya di author fee ya. Ini bisa dilihat. Nah, oh bayarnya 350 gitu ya, 350. Nah, bagaimana cari jurnal yang free ya, itu kita harus ngecek satu-satu ya. Di bagian biasanya ini navigationnya author fee, jadi kita bisa tahu cari jurnal yang gratis ya. Jadi yang gratis itu bisa dicari ya, makanya kita harus cari satu-satu gitu ya. Biasanya rata-rata jurnal yang ini ya, misalkan kita cari yang ini Jatisi, saya tidak tahu, kita coba aja ya, kita buka aja, kita cari yang kira-kira yang free yang mana gitu ya, yang free. Nah, ini kita bisa klik websitenya. Nah, ini saya contohkan.
Tapi ingat, kita juga harus lihat tanggalnya, tanggal kapan dia terbit gitu ya. Jadi itu sangat penting. Nah, ini bisa lihat UTC gitu ya. Jadi kita bisa lihat tanggalnya, dia jurnal ini terbitnya April, Agustus, Desember. Nah, karena ini masih bulan Oktober, berarti memungkinkan kita terpublish di sini ya. Jadi tapi kita juga harus lihat ini juga call for papernya, batasnya kapan. Ini biasanya ada ininya. Kemudian templatenya ada di sini, ini template jurnalnya. Kemudian kita lihat apakah berbayar apa enggak, kita nggak tahu juga. Ini panduan penulisan ya, panduannya ini caranya ini biasanya. Nah, ini bagian panduan itu biasanya ada biaya, tidak dikenai biaya. Kalau cetak, oh berarti ini free ya, jurnal ini free, berarti ini free. Nah, kemudian ini ada juga yang JUSIM, ini templatenya ini twice a year, June and December. Ini June and December, jadi memungkinkan. Jadi karena ini masih bulan Oktober, jadi memungkinkan untuk terbit di bulan Desember. Jika kita submit Oktober, kemungkinan ya, ini masih kemungkinan karena tergantung jumlah paper yang masuk. Nah, kalau ini berbayar atau enggak, kita biasanya bisa lihat di bagian submission biasanya, atau for author ini biasanya ada. Nah, biasanya di daerah-daerah sini. Saya tidak tahu ini, oh enggak ada di sini ya. Author guidelines mungkin kadang-kadang ada di sini. Nah, ini tidak disebutkan bisa di free atau tidak, saya tidak tahu juga. Oh, nih author publication charge ya, ini biasanya ada. Nah, ini free ya, berarti ini kita tidak perlu membayar, sepertinya seperti itu. Tapi nggak tahu juga, ini karena subscription ya, jadi saya tidak tahu pastinya, nanti bisa dilihat seperti ini. Oke, itu aja saya tentang